Bagaimana berdoa di kuburan dan membaca surat Yasin? Membaca Al-Quran di kuburan termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat beliau. Memangnya siapa yang lebih hebat baca Quran? Kita atau Nabi dan sahabat? Mereka luar biasa hebat baca Qurannya, tapi nggak ada satu hadis pun mereka baca Quran di kuburan. Adapun berdoa untuk penghuni kubur itu. Bukan kita ke sana lalu kita minta semua hajat-hajat kita. Itu berarti kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, ikhwani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan ngawur serampangan dari kelompok-kelompok yang suka-suka menyalahkan, suka-suka membid'ahkan tanpa dasar keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang ada dalam video, ada seorang serampangan mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran di atas kuburan, seperti membaca Yasin di atas kuburan, itu adalah termasuk perkara-perkara yang dibuat-buat tanpa ada dasar, tanpa ada dalil. Maka pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang berangkat dari kebodohan, tidak mewakili pernyataan dan pendapat para alim ulama, pernyataan yang sifatnya itu ngawur dan menyesatkan. Membaca Al-Quran di atas kuburan termasuk seperti membaca surah Yasin di atas kuburan, ini ada dasarnya. Secara umum membaca Al-Quran di atas kuburan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Ini dijelaskan masalah ini oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam Umdatul Qari, bisa Anda lihat sendiri, dan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Para ulama itu mensunnahkan untuk membaca Al-Quran di atas kuburan. Dalilnya apa? Dalilnya itu ada riwayat Nabi Muhammad SAW pernah satu kali Nabi itu melewati 2 kuburan. Maka ketika Nabi melewati 2 kuburan itu, Nabi berkomentar bahwa penghuni kuburan tersebut, penghuni 2 kuburan tersebut sedang disiksa. Salah satunya disiksa karena suka mengadu domba antara satu dengan yang lain, sedangkan yang satunya disiksa karena tidak menjaga diri ketika kencing, sehingga najisnya kemana-mana, termasuk mengenai kepada badannya. Maka kemudian setelah itu Nabi itu meminta untuk diambilkan pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma itu dibelah menjadi 2. Kemudian masing-masing dari bagian 2 belah tersebut ditancapkan di 2 kuburan itu. Kemudian apa kata Nabi? Ini hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, sahih. Kemudian kata Nabi, mudah-mudahan pelepah kurma yang masih basah ini bisa meringankan siksaan atau beban sakit yang sedang dialami oleh 2 penghuni kuburan tersebut, sebab bacaan tasbih, zikir
pelepah kurma yang masih basah. Maka dari hadis ini ulama itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan Al-Imam Al-Khattabi dalam Umdatul Qari, para ulama mensunnahkan untuk membaca Al-Quran di atas kuburan. Alasannya, bacaan tasbih dari pohon yang masih basah tersebut itu bisa meringankan, apalagi bacaan Al-Quran dari seorang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tasbih pepohonan saja bisa meringankan, apalagi bacaan Al-Quran dari seorang mukmin juga. Maka ini pendapat ulama. Lah Anda mengatakan bahwa hal itu tidak ada dasarnya, itu pendapat siapa, wahai Bapak? Yang ada dalam video dengan serampangan, kengawuran, tanpa pengetahuan Anda mengatakan bahwa hal itu tidak ada dalilnya. Berarti Anda mengatakan bahwa ulama-ulama yang mengatakan hal ini mereka semuanya ngawur. Baik. Kemudian dalil yang kedua, itu dalil pertama. Jadi dalil pertamanya itu pohon yang masih basah saja itu bisa diharapkan bisa meringankan beban siksaan yang sedang dialami, apalagi bacaan Al-Quran dari seorang mukmin juga. Kemudian banyak disebutkan di hadis-hadis termasuk Bukhari, Muslim dan yang lain bahwa Nabi itu tidak hanya sekali dua kali mensolatkan jenazah di atas kuburan. Jadi melakukan sholat jenazah di atas kuburan. Lah kita tahu orang sholat itu kan baca Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Fatihah itu adalah Al-Quran. Jadi pada saat sholat jenazah ada bacaan Al-Quran, ada sholawat, ada zikir. Maka ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran termasuk sholat di atas kuburan, doa di atas kuburan itu disunnahkan. Ini sesuai dengan dalil. Bukan tidak ada dalil, ini sesuai dengan apa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda tidak tahu, jangan bilang tidak ada dasarnya. Pelajari dulu, jangan serampangan. Berucapan Anda itu tidak menyesatkan dan tidak memberatkan Anda di yaumul hisab. Dan kepada para pengikut faham-faham, jangan fanatik. Kalau ustadz-ustadz Anda dikritik, itu semata-mata karena ingin meluruskan, menasehati. Bukankah saudara Muslim antara satu dengan yang lain itu adalah saling mengingatkan, saling menguatkan, saling meluruskan, saling membenarkan. Inilah sikap seorang Muslim seperti itu. Jadi kalau dinasehati, dikritik, kalau salah ya terima. Jangan bersikukuh, jangan ngeyel dalam kesesatan. Kalau betul-betul ingin mencari kebenaran. Dan ini bukan fitnah. Yang fitnah itu orang-orang yang suka mensalah-salahkan, membid'ah-bid'ahkan tanpa data dan fakta yang ada. Jadi sekali lagi, orang membaca Al-Quran secara umum di atas kuburan itu bukan tidak ada dasarnya, itu berdasarkan dalil yang ada dan pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dinyatakan oleh para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat. Dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran yang menyimpang, sesat dan menyesatkan. Hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam bissawab.